Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah sumur kosong. Seharian mereka keliling, warga sekitar cukup bersahabat saat diminta jawaban oleh Rini. Tetapi, ada hal aneh yang Rini perhatikan dari warga desa. Mereka semua mengenakan gelang berwarna putih yang terbuat dari sobekan kain. Tetapi, Rini tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin fokus pada penelitiannya. Setelah beres ia ingin cepat pulang. Rini merasa cukup untuk kuesioner hari ini. Ia mengajak Jessica pulang ke penginapan. Namun, di perjalanan pulang mereka berdua dihadang oleh seorang lelaki gendut, kepalanya botak, gigi depannya ompong, badannya bau telur busuk. Lelaki itu membentangkan tangannya sambil melotot. "Wahai leluhur kami, lindungi kami dari kuntilanak," kata lelaki itu sambil memuncratkan air liur. "Woi, jangan ganggu mereka." Seorang pemuda berambut sebahu mengusir lelaki menjijikan itu. "Kalian gak kenapa-napa, Mbak?" tanya lelaki itu. "Iya, kami baik-baik aja, Mas." "Terima kasih udah ngusir lelaki itu," timpal Jessica. "Kenalin, aku Arya, warga sini." "Lelaki tadi namanya Karno, dia satu-satunya orang gila desa ini," lanjutnya. "Aku Jessica dan ini Rini temanku, kami sedang melakukan penelitian di sini." "Iya Mas, sekali lagi terima kasih ya sudah nolongin kami," sambung Rini. "Iya sama-sama, kalian tinggal di mana?" "Di rumah kosong dekat pantai, Mas," jawab Rini. "Hah, serius? Siapa yang suruh kalian tinggal di sana?" Arya kaget mendengar jawaban Rini. "Emangnya kenapa, Mas?" tanya Rini. Arya terdiam sejenak. "Oh, nggak apa-apa, Mbak. Saya pulang dulu ya, Mbak." Arya langsung pamit. Rini heran dengan tingkah Arya, seperti ada hal yang disembunyikan. Tetapi, Rini tidak mau berpikir negatif. Rini yakin selama ia bersikap baik maka semua akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, ternyata ada Pak Marto sedang memasangkan kabel listrik. "Wah, terima kasih loh Pak. Baik banget udah bantu kami," sapa Rini. Pak Marto tersenyum. "Ndak apa-apa Mbak. Jarang-jarang desa kami kedatangan tamu dari kota," ujarnya. Setelah selesai memasang kabel listrik, Rini menyerahkan sejumlah uang sewa ke Pak Marto. Pak Marto sempat menolak karena uang yang diberikan Rini terlalu besar. Tapi Rini tetap memaksanya agar menerima uang itu. Rini berharap uangnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan warga desa. Malam kedua mereka tinggal di rumah itu. Kali ini rumah semakin bersih dan lumayan layak untuk ditempati. Mereka bahkan membereskan 2 kamar kosong, halaman belakang rumah, dan kamar mandi tua yang tidak bisa digunakan. Mereka juga membersihkan sofa yang sudah lama sekali tertutup kain putih. Rini menemukan TV hitam putih di kamar gudang yang ternyata masih berfungsi dengan baik. Hanya saja antin sebelah kanannya patah tapi masih bisa menyiarkan tayangan dengan jernih. Bukan hanya itu saja, Jessica juga menemukan sebuah turntable garis bawah alat musik pemutar piringan hitam. Malam itu, hujan turun sangat deras. Mereka berdua duduk di ruang keluarga sambil nonton TV yang hanya bisa menayangkan satu channel saja. Hingga akhirnya, mereka tertidur pulas sedangkan TV masih menyala. Entah jam berapa, Rini terbangun dari tidurnya. Ia merasa seperti ada yang meniupi kuping kanannya. "Ah, mungkin hanya perasaannya saja," pikir Rini. Ia mematikan TV dan meraih selimut, mencoba kembali untuk tidur. Sedangkan di luar, hujan semakin deras ditambah suara deburan ombak laut yang sesekali terdengar dari kejauhan. Sesaat sebelum ia akan terlelap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh segerombolan orang membaca mantra dalam bahasa Jawa yang tidak Rini mengerti. Derap langkah mereka terdengar jelas, melintasi halaman rumah. Buru-buru, Rini mengintip dari balik jendela. Ia melihat warga berbondong-bondong menuju ke arah pantai, membawa nasi tumpeng, kepala kambing, ayam hitam yang masih hidup, dan buah-buahan. Rini mengecek jam di smartphone-nya. Ini masih jam 2 pagi, apa yang akan mereka lakukan? Hati Rini bertanya-tanya. "Sajen kuntilanak, Kak." Tiba-tiba dari arah belakang suara anak kecil mengagetkannya. Ia menoleh dengan nafas terengah-engah tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mendengar jelas, itu suara anak kecil. Tepatnya anak laki-laki. Tapi tidak berwujud. Nafasnya terengah-engah, ia menoleh ke kiri kanan mencari dari mana sumber suara anak kecil tadi. Sementara itu,
Rini juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan warga desa di pantai. Segera ia mengambil payung di kamarnya, lalu mengendap-endap keluar rumah mengikuti rembegan warga. Di tengah hujan deras, ia melangkah dengan hati-hati sambil sesekali bersembunyi di balik pepohonan. Senter kecil yang ia bawa cukup untuk menerangi langkahnya. Rombongan warga sangat hikmat membaca mantra sambil terus melangkah gontai ke pantai. Sesampainya di sana, Rini bersembunyi di balik semak-semak tanaman pandan yang tumbuh di pinggiran pantai. Ia mengintip warga dari celah daun pandan. Rini melihat mereka bersimpuh menghadap laut lepas. Seorang lelaki berdiri sambil membawa kepala kerbau. Ia menghanyutkan buah-buahan dan nasi tumpeng. Kemudian, mengambil kepala kambing dan melemparkannya ke dalam gua yang dekat dengan bibir pantai. Dari kejauhan itu, Rini mendengar suara lengkingan ayam yang dicekik lehernya. Lalu, lelaki itu berdiri kembali lantas melemparkan ayam-ayam hitam itu ke tengah laut. Sesaat sebelum Rini hendak pulang, seorang lelaki gendut dan menjijikan mengagetkannya dari belakang garis bawah itu lelaki yang ia jumpai tadi siang. "Lindungi kami dari kuntilanak, wahai leluhur kami," kata lelaki itu dengan tubuh basah kuyup. Rini tidak menghiraukannya dan bergegas lari menembus hujan deras. Sesampainya di rumah, ia menemukan hal aneh lagi. Garis bawah ada bercak darah di lantai. Bercak darah itu menjalar dari pintu depan sampai ke kamar mandi yang tidak bisa digunakan. Rini mengikuti bercak darah itu dengan hati-hati, sesekali ia mendengar petir menyambar dari kejauhan. Rini mulai tegang, ia membuka perlahan pintu kamar mandi tua itu, menyorotkan senter, ada bercak darah di dinding sumur. Nafasnya terengah-engah sambil perlahan mengarahkan cahaya senter ke mulut sumur. "Rin," ia kaget lalu menoleh ke belakang. "Anjir, lu ngagetin gua aja, Jess," kata Rini sambil berdecak kesal. "Antar pipis," pinta Jessica. "Ya udah ayo." Sebelum meninggalkan sumur tua, Rini sempat menyorotkan senternya dan anehnya bercak darah itu hilang. Bukan hanya di sana saja, tetapi bercak darah yang Rini lihat di lantai ruangan rumah juga hilang. Ini aneh. Sudah beberapa hari ini Rini selalu mendengar suara seseorang yang sedang mengunyah makanan. Suara itu berasal dari sumur tua yang airnya kering kerontang. Ia pernah memeriksa mulut sumur itu tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya tanah kering dan tumbuhan liar yang menjuntai di dinding sumur. Suara mengerikan itu selalu datang setiap jam 12 malam, anehnya setiap kali ia membangunkan Jessica, suara itu langsung hilang. Malam itu, Rini kembali terbangun dari tidurnya. Ia mendengar samar-samar sebuah keributan anak kecil yang sedang bermain di ruang keluarga. Tetapi, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian, ekor matanya melihat sekelebat bayangan manusia yang melintasi jendela kaca rumahnya. Di sana ada seorang pria tengah berdiri di halaman rumah sambil memerhatikan ke arah Rini. Tidak jelas wajahnya seperti apa karena tertutup gelap. Entah kenapa tiba-tiba saja lelaki itu melempar sebuah batu ke arah jendela rumah, mengagetkan Rini sampai-sampai. Jessica terbangun. "Ada apa, Rin?" Jessica berhambur menghampiri Rini, lalu memegang erat lengan temannya itu. Jantung Rini masih berdebar, nafasnya turun naik dengan cepat. Tadi ada cowok ngelempar batu ke rumah. Orang gila itu lagi, bukan Jess, ini badannya kurus. "Gue gak tahu siapa, mukanya nggak kelihatan." Jessica mengintip dari celah pecahan kaca, tapi tidak ada siapa-siapa. Doar, sebuah batu kembali dilemparkan, kali ini mengenai pintu. Mereka berteriak meminta tolong. Terlihat dari balik pecahan jendela. Bayangan lelaki misterius itu semakin mendekat. Rini berlari ke kamar untuk mengambil sebilah pisau dari dalam ranselnya. Lelaki misterius menggedor-gedor pintu, memaksa masuk. "Jangan masuk, atau gue bunuh." "Iya, dengerin gue, nggak segan-segan ya bunuh orang," bentak Rini. "Kapan lo pernah bunuh orang, Rin?" tanya Jessica. "Di game online," jawab Rini singkat. Pintu berhenti digedor. Sepertinya lelaki misterius sudah pergi. Pelan-pelan Rini melangkah mendekati jendela dengan sebilah pisau di tangannya, sementara Jessica membuntut dari belakang ketakutan. Rini mengintip dari celah jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. Kemudian, tiba-tiba saja sebuah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa melayang mengarah ke wajahnya. Untuk saja Rini berhasil menghindar tetapi pipi kirinya terkena pecahan kaca, darah menetes jatuh ke lantai. "Pak, kita harus pindahkan mereka dari rumah itu," kata Arya dengan logat Jawa yang kental. Pak Marto membuka kacamatanya sambil menghembuskan nafas berat. "Ndak bisa Arya, mereka ndak mau merepotkan warga sini."
Lagi pula, tidak ada penginapan di kampung kita. Bu Surti garis bawah istri Pak Marto garis bawah menyuguhkan ubi hangat dan teh manis, kemudian duduk bersama mereka di ruang tamu. Pak, wong kita ndak tahu di mana kuntilanak itu bersarang sekarang. Aku takutnya selama ini kuntilanak itu bukan bersemayam di dalam gua tetapi di dalam rumah tua itu. Kau tenang saja Arya, kuntilanak itu ndak akan bangkit lagi. Kau tahu sendiri selama ini kita rajin sajenan tuh. Arya menundukkan kepala sambil cemas. Pak Marto, Bapak masih ingatkan pas kuntilanak itu bangkit belasan anak di desa kita hilang. Tahu-tahu tengkoraknya ngapung di pantai Keramat. Aku ora mau ya kalau hal ini kejadian lagi sama warga kita. Pak Marto tersenyum, ia menyalakan rokok kretek. Orang-orang kota itu sudah kuingatkan agar tidak menyanyikan Lingsir Wengi. Lagi pula mereka tidak tahu lagu itu. Malam kembali meringsut. Entah kenapa akhir-akhir ini hujan sering turun. Petir menyambar dari kejauhan saling sahut-menyahut. Kilat berkelebat memantulkan cahaya pada dinding rumah yang Rini tempati. Angin bertiup tak terarah, melengkungkan pepohonan mahoni di desa Balangandang. Debur ombak terdengar semakin keras dari kejauhan, mungkin laut akan segera pasang. Saat itu, Rini sibuk merekap hasil kuesioner penelitiannya, sedangkan Jessica sedang asik mandi sambil mendengarkan radio di smartphone-nya. Siaran radio memutarkan lagu pop barat yang sedang hits. Pertama lagu Shape of You oleh Ed Sheeran, kedua lagu Havana oleh Camila Cabello, dan lagu Bad Liar Imagine Dragon. Jessica menari-nari sambil sesekali mengikuti lirik lagu itu. Ia mengguyurkan air ke tubuhnya, memijat-mijat rambutnya menggunakan sampo murahan yang ia beli di pinggiran jalan. Kemudian, lagu itu berhenti. Balik lagi bersama gue Farah Fadilah. Ternyata waktunya penyiar radio berbicara. Jessica lanjut mandi dan tidak memerhatikan perkataan penyiar radio itu. Jadi guys ini lagunya yang dipercaya bisa mengundang kuntilanak. Ih serem ya. Yuk kita dengerin garis bawah Jessica mengguyurkan air ke tubuhnya. Ia merasa sangat segar dan bersemangat. Lingsir Wengi sliramu tu making sirno. Ojo tanging gonmu guling. Awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi. Datyo sebarang, wojo lelayu, sebet, duar. Setelah lagu Lingsir Wengi selesai diputar, suara ledakan sangat keras terdengar dari kamar mandi sebelah yang tidak berfungsi. Jessica buru-buru mengenakan anduk, sedangkan Rini sudah berdiri di mulut pintu kamar mandi itu. Jessica keluar, melongokkan kepalanya. Ada apa, Rin? Tanya Jessica lirih. Namun, Rini tidak menjawab dan masih mematung sambil memandangi ke arah sumur tua. Sebilah papan yang menutupi mulut sumur bergetar hebat seperti ada sesuatu yang memaksa untuk keluar. Terdengar suara decak seseorang dari dalam sumur seperti sedang memakan sesuatu, lalu papan itu terpental ke awang-awang. Sesosok wanita dengan ukuran tubuh sebesar kerbau, rambutnya menutupi semua bagian tubuh, muncul dari sumur itu dan terbang perlahan sambil tertawa cekikikan. Itu jelas kuntilanak. Sosok wanita itu menguap menembus loteng dan hilang begitu saja diiringi suara petir yang menggelegar. Ada apa ini? Arya tiba-tiba datang menghampiri mereka. Rini dan Jessica pingsan seketika. Arya membopong mereka satu persatu ke atas sofa. Ia meraih smartphone Jessica yang tergeletak di atas sumur dan masih memutarkan lagu Lingsir Wengi. Ia lalu mematikan radionya. Beberapa saat kemudian, Pak Marto datang dengan membawa sebuah keris dan seikat daun kelapa kering. Ia merasakan kebangkitan kuntilanak, wajahnya panik dan buru-buru menutup pintu rumah. Arya, jangan sampai warga tahu. Kedua wanita ini bisa tewas dibunuh warga. Wajah Arya memerah, ia menahan amarah dalam dirinya. Sekarang bagaimana? Wis aku kasih tahu tuh Pak, kuntilanak sialan itu pasti bersembunyi di rumah kosong ini. Kalau tahu begitu sudah kubakar rumah ini. Seseorang menggedor pintu, sambil memanggil-manggil Pak Marto. Arya mengintip dari balik jendela, itu Tias, anak perempuan Pak Marto satu-satunya. Sudah lama Arya mengejar cintanya namun tetap diabaikan. Melihat kedatangan Tias, buru-buru Arya membukakan pintu. Pak, anaknya Bu Mina hilang, ujar Tias dengan nafas terengah-engah. Kuntilanak sialan, Pak Marto berdecak kesal. Arya jaga mereka dulu, ingat jangan sampai ada warga tahu tentang ini, pinta Pak Marto. Arya mengangguk. Pak Marto lari keluar rumah sambil mengacungkan keris, Tias membuntut di belakangnya. Sementara Arya memandangi kedua perempuan kota yang terbaring di atas sofa tua.
Ia mengeluarkan sebilah pisau yang ia selipkan di belakang pinggangnya. Kemudian, ia memotong beberapa helai rambut Jessica dan memasukkannya ke saku kemejanya sambil melirik ke arah jendela, takut kalau Pak Marto tahu. Seminggu berlalu semenjak kebangkitan kuntilanak. 8 anak hilang, tengkorak mereka ditemukan mengapung di pantai Keramat. Setiap hari warga panik, menangis di halaman rumah mereka. Bahkan, ayah dari anak-anak yang hilang sudah membakar lubang gua yang dipercaya jadi persembunyian kuntilanak. Mereka melontarkan sumpah serapah dan berjanji akan membalas dendam pada kuntilanak itu. Bersambung besok ya. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.